Hanya orang yang rendah hati di hadapan Tuhan yang akan peduli sama sesamanya. Hanya orang yang rendah hati di hadapan Tuhan yang akan fair sama orang. Karena dia tahu di atas masih ada yang berkuasa. Hanya orang yang humble yang akan peka sama kebutuhan orang lain. Sebagaimana aku menerima kasih sayang yang cuma-cuma, aku harus belajar mengasihi sesamanya. Tuhan yang bertata di sorga, ujilah hati setiap kami. Beri kami hati yang baru, hati yang bersih untuk memuliakan dan memuji-muji akan Engkau. Pakai hidup kami Tuhan jadi berkat buat orang lain. Dan berkati hidup kami. Hingga kami tidak kekurangan apa-apa. Supaya kami pun murah hati dalam memberi. Makasih Tuhan. Sungguh kami tidak punya komplain, keluhan. Karena mengikut-Mu, hidup kami tidak bebas masalah memang. Tapi mengikut Engkau kami tidak pernah kurang-kurang penyertaan. Terima kasih Tuhan, Kau sayang mengasihi setiap hamba-hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu. Urapi hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu. Hamba akan mengajar, ya Tuhan, sebagai gembala dan guru untuk umat Tuhan. Berkati keluarga saat teduh. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita baca dulu firman Tuhan, saya akan bahas menu hari ini, judulnya tuntutan Tuhan sederhana. Tahu nggak, Tuhan tuh nggak kepingin macam-macam dari hidup kita. Kita itu yang pinter buat rumit. Sebenarnya Tuhan itu sangat sederhana loh. Memang dia itu tak terselami hikmat-hikmatnya. Tapi Tuhan kita itu apa adanya. He's simpler than you think. Tuhan itu kalau ngomong ya, ya, ya. Tidak, ya tidak. Gak ada diantaranya. Ya dan amin namanya. Sebenarnya memahami firman itu juga gampang. Kalau hati kita tulus ya. Hati kita bersih, gak perlu paham seluruh. Kita akan alami setiap ayat yang kita baca. Ikut Tuhan itu paling mudah. Hidup yang susah, tapi Tuhannya itu gak membuat susah. Hidup memang sulit. Tapi karena kita punya Tuhan, segala sesuatu jauh lebih mudah. You know, you have a simple God. Hari ini, saya udah kenal Tuhan Yesus secara pribadi, lahir baru 33 tahun. Life-nya sekarang. Makin hari ya, saya merasa iman saya makin sederhana. Simple faith. Jangan jadi orang Kristen yang makin lama, makin kompleks. Enggak lah. Makin simple gitu loh. Nggak loreng-loreng, tidak kotak-kotak. Polos aja. Polos bukan bodoh, tetapi simple. Pure, murni. Saya maunya nggak banyak kok. Sebab saya tahu Tuhan nggak mau macam-macam di hidup saya. Kita aja yang menuntut diri terlalu berlebih. Aku harus bisa begini, aku harus beli ini, aku harus dapat ini, aku harus mencapai ini, itu. Padahal Tuhan tuh maunya gampang. Hari ini saya akan tunjukkan Tuhan maunya cuma itu saja. Simple sekali. Kita baca dulu yuk. Mika pasal 6 ayat 8 bunyinya, satu ayat saja. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Picture this. Bayangkan, saya kasih background story-nya. Kitab Mika itu adalah kitab Nabi. Nabi ini mengilustrasikan Tuhan seolah-olah Tuhan sedang berada di sebuah ruang pengadilan, tapi Tuhan didudukkan oleh umat Israel di kursi terdakwa. Mereka tuduh Tuhan yang bukan-bukan. Misalnya, miriplah sama kita ya nanti kalau saya sebutkan apa aja keluhan bangsa Israel. Susah ikut Tuhan. Jangan itu, jangan ini, semua dilarang. Berat. Gak gampang loh taat pada perintahnya. Disuruh ini, disuruh itu. Dan Tuhan tuh gak pernah puas-puas. Apapun yang kukorbankan, kuberikan itu kurang. Selalu Tuhan lihat apa yang belum kuberikan. Dan kalau saya merasa sudah menyerahkan hidup saya semuanya itu pun Tuhan mau lebih dari itu. Tuhan itu kapan happy. Dan ini terus dilontarkan. Bayangkan Tuhan berkata tunggu sebentar. Dan Tuhan memberikan penjelasan. Kapan aku minta sesuatu berlebihan? Apakah aku telah jadi beban? Bukannya justru karena aku bebanmu jadi ringan. Aku minta apa sih dari kalian? Coba bayangkan ya.
Aku minta apa dari kalian? Pernahkah aku nuntut yang bukan-bukan? Bukankah apapun yang kutuntut atasmu itu baik untukmu? Untuk dirimu. Jadi bayangin anak yang rusak, anak yang nakal, anak yang manja. Yang berkata, "Papa ini sulit. Suruh aku belajar, suruh aku belajar. Ya, nanti kalau aku belum bisa mata pelajaran ini suruh aku les. Buat aku repot aja. Jadi aku gak ada waktu bermain atau lakukan apa yang aku inginkan." Lu nak tunggu, suruh belajarkan untuk masa depanmu sendiri. Bodoh pintar siapa yang tanggung kalau bukan dirimu. Suruh minum vitamin, suruh makan, suruh tidur, gak boleh HP-an. Kurangi screen time. Udah malam, tengah malam. Kenapa sih? Besok libur loh. Besok gak ada sekolah. Aku mau tidur, gak mau tidur, urusan papa, urusan saya. Ini negara bebas tahu. Nah, kalau kamu tidurnya itu larut-larut, gak sehat. Kamu masih muda, masih bertumbuh. Susah jadi orang tua. Yang jadi orang tua kan tahu ya kalau anaknya tidak mengerti untuk kebaikan mereka. Tuhan juga digituin soalnya sama kita. Ikut Tuhan itu sulit. Banyak larangannya. Ikut Tuhan itu berat. Ini gak boleh, itu gak boleh. Lalu Tuhan berkata, aku tidak pernah minta macam-macam dari hidupmu. Kamu yang macam-macam selalu, artinya punya ambisi-ambisi yang bahkan aku tidak suruh. Siapa mempersulit hidupmu kalau bukan dirimu? Aku tidak pernah mempersulit hidupmu. Hai manusia, langsung Tuhan berbicara dengan wewenangnya. Bayangkan waktu itu yang jadi saksi di ruang pengadilan adalah gunung, bukit, alam semesta. Karena tidak ada orang yang bisa jadi setaranya Allah. Tuhan itu tidak punya sebaya. Jadi Tuhan panggil semua ciptaannya sebagai saksi bisu. Kapan aku pernah memperberat umat manusia? Kapan aku pernah menjadi beban bagi umat pilihan? Emang aku itu pernah jadi momok dalam hidupmu? Apa aku tuh kutuk, kata Tuhan dalam hidup kita? Apa itu aku tuh kutukan atas hidupmu? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apa yang baik itu kan baik untuk kita. Bukan untuk, kalau terhadap Tuhan itu apa yang benar. Tuhan hanya mau kita itu hidup benar. Apa yang baik yang Tuhan perintahkan, itu untuk kita, Bapak, Ibu, Saudara, keluarga saat teduh bersama. Kalau Tuhan bilang jangan berzina, itu supaya kita punya pernikahan bahagia. Kalau Tuhan suruh kita pelihara hari Sabat, supaya kita di-charge, karena kita bukan hanya manusia jasmani, kita manusia rohani, jiwa kita pun bisa lelah. Kalau Tuhan bilang sama kita, jangan mencuri, itu supaya kita nanti lain kali masih punya pekerjaan, tidak dikeluarkan. Kalau Tuhan bilang sama kita jangan mengingini, itu kan supaya kita bisa nikmati secara maksimal apa yang kita miliki, nggak usah iri. Kalau kita jangan berdusta supaya lain kali kalau kita ngomong itu dipercaya sama tetangga. Apa yang baik yang kutuntut padamu itu bukannya itu baik untukmu. Tuhan tuh nggak perlu apa-apa. Tuhan nggak makan dari kita, Tuhan nggak perlu uang kita. Kalau kita memberi persembahan itu dikelola sebaik-baiknya. Makanya setiap ministry, pelayanan, gereja, pemerintah, semua harus mengelola kepercayaan yang diberikan oleh rakyat dan umat. Untuk disalurkan ke misi. Tuhan tuh gak makan apa-apa dari kita, bener. Sorga ada gak ada kita itu gak ada bedanya loh. Beneran, malah justru sorga gak ada kita itu jadi bersih, gak kotor. Karena kita itu semuanya lihat, kita ini bawa apa kalau bukan kotoran. Kalau gak ada kita, Tuhan Yesus gak usah mati di kayu salib. Karena menebus kita orang berdosa. Tuhan itu perlu apa? Di sini di akhirat Tuhan tuh gak perlu kita. Kita yang perlu Tuhan, tanpa Tuhan kita cilaka. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Tuhan berkata, betul aku menuntutmu. Tapi aku tidak menuntutmu lebih dari 3 hal ini. Coba kita baca apa yang dituntut oleh Tuhan ya. Tuhan tidak menyangkali ketika dia panggil alam semesta untuk jadi saksi bisunya. Dia ngomong sama umat Israel. Apakah aku itu sudah jadi sampar atau jadi penyakit bagi kamu? Listen, aku Tuhan. Kamu tuh orang. Kita tuh gak setara. Jangan kau keterlaluan, kira-kira gitu ya. Tapi Tuhan gak marahnya emosi, Tuhan kasih mereka logika. Coba kamu pikirkan, siapa bisa berani bantah?
Kapan aku pernah minta yang tidak baik dan tidak benar? Bukankah yang kutuntut padamu hanya 3? Tiada yang kutuntut daripadamu selain berlaku adil. Aku hanya minta kamu fair sama orang lain. Apakah itu berkelebihan? Apakah itu keberatan? Kalau kamu tidak fair sama orang lain, cepat lambat orang lain tidak fair sama kamu. Senangkah Anda tinggal di dunia yang gak fair semua? Saling curi, saling tikung, saling sikut, dan saling mengkhianati. Berlaku adil itu artinya play it fair. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Apakah itu too much? Apakah itu terlalu banyak? Apakah itu keterlaluan? Aku minta kamu berlaku adil. Mencintai kesetiaan. Mencintai kesetiaan itu berarti setia. Belajar setia dengan satu hal. Asal keputusanmu itu bukan sesuatu yang salah atau dosa. Apapun yang kau putuskan, kalau kita minta restu Tuhan, belajar untuk selesaikan apa yang kau mulai. Gak usah rumit mau itu dan ini. Apa yang kau mau? Asal Tuhan tidak melarangnya. Aku mau jadi ini. Aku mau kerja itu. Aku mau pelayanan ini, mau pelayanan itu. Aku mau menikah dengan orang itu. Asal tidak bertepuk sebelah tangan lo ya. Namanya memaksa. Kalau sama-sama suka. Dalam Tuhan tapi ya, itu juga kebaikanmu. Kalau di luar Tuhan timpang, nanti pasti anak-anaknya banyak yang tersesat jalan. Tuhan tidak mau kita mengambil keputusan gegabah yang tidak bertanggung jawab. Nanti akhirnya yang menderita bukan hanya Anda. Kalau beda imannya, jangankan Tuhan. Dunia aja tahu. Pernikahan seperti itu susah, kecuali salah satu mesti kompromi. Dan biasanya anak Tuhan yang akan kompromi. Karena kita ini punya prinsip kebenaran. Yang tidak berprinsip dengan yang berprinsip, kalau menjadi satu dalam pernikahan, ya pasti akhirnya yang punya prinsip kompromi dulu. Jangan sampai itu terjadi. Kalau kamu mau menikah dengan siapa misalnya, mau jadi sama siapa, belajar setia. Belajar konsekuen jadi orang. Apa yang kau putuskan di hadapanku jangan pelin-pelan. Tuhan tuh sangat-sangat gentleman ya. Saya bisa bayangkan orangnya ya. Ngomong orangnya Tuhan itu bukan orang, Allah kita itu nyata tapi dia tidak seperti manusia. Tapi kalau bayangkan dalam bahasa manusiawi, Tuhan tuh orangnya gimana? Tuhan tuh orangnya itu, kalau kita ngomong sama Tuhan ya, kita ngomong gitu, Tuhan akan nganggap serius. Tuhan tidak pernah mencurigai kata-kata kita. Apapun yang kita katakan pada dia, Tuhan pasti akan berkata, baiklah aku mendengarkanmu. Meskipun dia maha tahu, dia sangat respect our decision, keputusan kita. Lalu jangan setelah itu berkata, gak jadi. Jangan gitu. Tuhan itu konsekuen. Apa yang dia katakan, ya dan amin. Dan Tuhan juga mengharapkan yang sama dari kita. Menuntut yang sama dari Anda dan saya. Kalau kita ngomong apa, jangan basa-basi. Jangan sampai kita ngomong tapi maksudnya lain. Hati dan mulut berbeda, luar dalam tak sama. Makanya itu kalau saya lagi doa, kalau saya doa sendiri gitu ya, saya nggak asal bicara loh. Meskipun saya tidak perlu harus menata kata-kata saya, doa itu bukan fasilida. Tapi kalau saya ngomong sama Tuhan, seperti kita ngomong sama seorang manusia pada umumnya, jangan anggap karena Tuhan itu tidak kelihatan berarti dia tidak nyata. Bicara kepada Tuhan itu seperti bicara kepada seorang yang nyata. Waktu kita berdoa sekalipun tidak ada orang mendengar, pikirkan apa yang hendak kau katakan. Jangan asal bicara karena Tuhan itu mulia. Tuhan, aku mau melayanimu. Misalnya di bidang ini. Pikirkan dulu. Meskipun kita tetap bisa berkata, I'm sorry, kilaf tadi, tapi jangan sering-sering. Lama-lama hubungan itu jadi tidak ada kredibilitasnya dari sisimu. Belajar untuk tanggung jawab dengan perkataan sendiri. Mencintai kesetiaan itu belajar setia dengan perkataanmu. Belajar setia dengan keputusanmu. Belajar setia dengan pendapatmu. Belajar setia sekalipun Tuhan tidak kelihatan. Kalau kita doa harus beriman. Kita tahu bahwa dia mendengarkan. Belajar setia pada pendirian Anda.
Makanya itu saya nggak mau sembarangan bicara. Biasanya sebelum saya puji penyembah seperti ini juga patron saya saat teduh pribadi, saya baca firman dulu supaya dituntun, dibimbing, digiring oleh kebenaran. Baru saya akan ngomong sesuatu sama Tuhan, A, B, C. Kadang saya rencanakan, kadang tidak, sesuatu yang muncul di hati saya akan ngomong apa adanya dengan Tuhan Yesus. Dan saya sendiri tidak akan lupa apa yang saya katakan doa tadi. Saya belajar tanggung jawab dengan perkataan saya waktu saya doa tadi. Sekalipun tidak ada orang lain yang melihat saya anggap Tuhan itu nyata dan dia dengarkan apa yang saya katakan. Cintai kesetiaan itu berarti belajar bertanggung jawab dengan apa yang kau katakan, apa yang kau mulai. Dan kalau kita memutuskan sesuatu, jangan berkata apa, mana, lalu jangan menyangkali. Orang yang responsibel, cintai kesetiaan. Tapi di dalam bahasa Inggrisnya, mencintai kesetiaan itu bukan hanya kesetiaan, tapi bahasa Inggrisnya to love mercy. Jikalau berlaku adil tadi itu to do justly. Lakukan yang fair sama orang. Mencintai kesetiaan itu ada tambahan, to love mercy. Saya suka baca dalam dua versi, jadi anak-anak muda khususnya kalau Anda masih punya kesempatan belajar bahasa lebih dari satu. It's okay. Bahasa induk jangan lupa. Dan kalau Anda punya bahasa daerah juga, jangan dilupakan. Itu kebanggaan. Tapi belajar bahasa lain. Waktu saya belajar bahasa lain, ini saling melengkapi dengan bahasa Indonesianya. Mencintai kesetiaan dalam bahasa Inggrisnya itu adalah bukan bicara soal faithfulness, tapi mercy, to love mercy itu artinya jadi orang itu yang suka bermurah hati sama orang lain, itu suka membantu, suka menolong. Bukan hanya harus membantu loh ya. Bukan hanya to give mercy, memberikan bala bantuan. Tapi to love mercy artinya suka memberi bala bantuan. Bukan hanya sebagai keharusan, itu sebagai sukacita. Aku tuh orangnya suka nolong orang lain. Suka berbagi, suka memberi, murah hati, gak perhitungan. Kadang-kadang memberi dari kelebihan. Bahkan kalau aku kekurangan pun aku bisa memberi dan berbagi dalam kekuranganku. Aku itu sudah sifat dasarnya suka memberi. Bukan berarti obral, bukan berarti boros ya. Kita tetap harus kelola sumber daya yang kita punya termasuk keuangan. Tetapi jangan pernah quit. Jangan pernah cuti menjadi seorang pemberi. Sekalipun yang kau beri, ku beri tidak seberapa. Never stop giving. Karena kita punya sifat like father, like son seperti Tuhan. Demikian pula umatnya. Anak itu akan meniru ayahnya. Buah gak jatuh jauh dari pohonnya. Allah kita itu murah hati dan suka memberi. Begitu pula umatnya. To love mercy. Apa yang kau mulai, selesaikan. Belajar konsekuen dengan komitmenmu. Jangan gonta-ganti. Lebih baik jangan komit dulu. Pikirkan dulu sebelum Anda membuat janji. Jangan seperti orang yang dikit-dikit, aduh lupa janjinya. Ya. Nggak hanya itu, Anda selesaikan yang Anda mulai. Tapi waktu Anda mengejar visimu, atau benar-benar melakukan bagian Anda, membangun hidupmu, jangan lupakan kiri kananmu siapa yang bisa kau bantu. OTW, on the way ke situ. Seperti orang Samaria yang baik hati itu loh. Dia pergi kemana, dia ketemu orang yang lagi dirampok. Padahal musuh bebuyutan, mereka saling gak suka. Orang Samaria, orang Yahudi, orang Ibrani. Dia bantu dulu, taruh ke penginapan, dikasih duit berapa supaya orang di situ rawat dia sampai dia kembali. Kalau kurang nanti dia tambahin. Daripada seperti imam yang notabene pergi ke bait suci, seperti orang Lewi yang kerja di bait Allah. Tapi jalan gitu, memang mereka mau ke situ pelayanan katanya. Tapi melihat orang yang dirampok habis-habisan di situ, dia pura-pura gak tahu dan minggir ambil rute yang lain. Lalu dia pergi ke sana. Memang dia mau melakukan sesuatu mungkin yang berguna. Di seberang sana nanti sampai di bait suci, dia mau ministry, mau melakukan pelayanan. Tetapi dalam perjalanan, dia mengabaikan banyak keperluan dan kebutuhan yang dia bisa isi demi Tuhan. Mungkin ada orang-orang lain yang membutuhkan yang dia bisa jamah demi Kristus. Jangan jadi orang yang task oriented atau orientasinya hanya tugas. Tuhan suruh kita mencintai keadilan itu artinya cinta komitmenmu, selesaikan itu. Tapi sembari kau jalan ke sana, belajar peka sama kebutuhan di kanan kirimu. Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang kita tidak punya.
Tapi apa yang kita miliki dalam kelebihan maupun kekurangan selalu kita bisa berbagi karena kita anak Tuhan. Bukan karena kita kaya raya. Bukan karena kita itu punya banyak waktu. Bukan karena kita itu maha bisa. Bukan karena kita itu punya penuh talenta. Tapi karena sifat dasar kita, sifat Kristus. Saya mau bangun sesuatu, iya. Tapi sambil saya jalan ke sana, I love mercy. Saya akan cari-cari seperti orang yang suka cari-cari kesalahan orang gitu loh. Itu kan penyakitan. Tapi kita seperti orang yang cari-cari kebutuhan orang. Dapatkah hari ini Tuhan memakai hidupku untuk menjamah seseorang? Mungkin saya tidak bisa mengubah seluruh dunia. Saya tidak sebesar itu. Tapi Tuhan pakailah aku untuk mengubah dunia satu orang. Sembari aku menyelesaikan komitmenku. Jangan jadi orang yang berorientasi tugas saja. Tapi berorientasi manusia. People oriented. Kalau berorientasi tugas hanya mau sampai ke bait suci, bait Allah orang Lewi itu. Peka dengan sesamamu di sekelilingmu. I love showing mercy. Showing mercy gak tentu materi loh. Kadang-kadang ada orang yang sedih, kita bertanya, how are you bro? Kamu gak apa-apa ya? Itu menunjukkan perhatian. Kita orang timur, orang Asia, seringkali kita pemalu. Gak boleh. Tuhan suruh kita keluar dari zona nyaman itu juga dari keminderan. Kita bisa inisiatif tanya orang, kamu gak apa-apa? Menawarkan seseorang apakah Anda bisa mendoakannya, itu sendiri berkat yang luar biasa. Atau mungkin pujian yang tidak diberikan pada seseorang. Semua orang lupa setelah dia nyanyi. Mungkin ada orang yang berkata, thank you ya, suaranya merdu. Asal Anda lakukan dengan motivasi tulus. Bukan untuk dapat sesuatu imbalan. Itu Tuhan bisa pakai untuk membangun iman seseorang. Bisa membangun gambar dirinya. Bisa membuat orang itu happy aja sudah cukup. Gak usah bawa orang itu sampai ke sorga. Itu aja sebuah jenis atau bentuk pelayanan yang berharga di mata Allah. Belajar peka sama sekelilingnya. Tapi banyak orang hanya people oriented, saya tahu. Orang yang berorientasi manusia itu banyak. Wah, sama orang supel kanan kiri. Tapi gak pernah selesai apa-apa di hidupnya. Dia sama sekali tidak task oriented. Dia tidak berorientasi pada tugas. Coba lihat ya, orang yang bisa sini sana, hadir di mana-mana. Tapi kalau ditimbang pada neraca Tuhan, orang itu enteng sekali. Dia gak pernah selesaikan apapun yang dia mulai. Dan apapun yang dia putuskan itu selalu gak rampung jalannya. Selalu setengah-setengah. Gak ada yang well done, semua medium rare, medium well paling maksimal. Gak ada sesuatu pun yang selesai di mata Tuhan. Gak baik juga ya kalau kita orientasinya manusia, peka sekali dengan sekeliling kita, tapi hidup kita itu loh tidak menghasilkan apa-apa. Tidak menjadikan apa-apa. Tidak berbuah sesuatu. Tuhan gak suruh kita hebat di 1001 kok. Seperti pepatah bahasa Inggrisnya begini, Jack of all trades but master of none. Itu bagus kayak jackpot itu ya, artinya Jack, wah kayak Jack of all trades. Setiap bidang, setiap jalur, wah dia ada, bisa ini, bisa itu, bisa badminton, bisa pingpong, bisa sepak bola, sepak takraw, bisa bola basket, bisa renang. Bisa semua, tapi biasa-biasa aja semua atau setengah-setengah. Gak pinter-pinter banget. Masing-masing gak ada juara, gak ada prestasinya. Bisa semua lah, ya lumayan. Tapi kita gak bisa pegang satu di mana dia juara. Di situ dia bisa berkata, inilah talenta utama. People serba bisa, tapi gak satu pun mahir di dalamnya. Jangan jadi orang kayak gitu ya. People banget. Manusianya oke. Tugasnya kita gak bisa sebut satu. Mencintai kesetiaan itu. Setia pada komitmenmu. Udah jangan banyak-banyak lah komitmennya. Satu, ada orang yang mau kerja tuh semuanya serabutan. Tapi juga ngos-ngosan. Kita habis waktu. Mendingan kita kerja itu bukan hanya satu kalau perlu. Tetapi dua aja udah banyak loh. 3 itu maksimal, tapi jadikan benar. Jadikan sungguh. Tekuni sampai Anda jadi master di situ. Sampai Anda jadi
tuan atas talentamu. Ya. Dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Coba Anda baca ini, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ini yang ketiga, aku hanya nuntut umat Israel untuk rendah hati di hadapan Tuhan. To walk humbly. Nah, masalahnya gini, coba kita nggak ngerti, kita kira nomor 3 pasti yang paling kecil. Bukan. Kalau Anda baca tuntutan Tuhan sederhana ini, 1, 2, 3. Yang ketiga itu justru kunci ke 1 dan 2. Karena yang ketiga itu pure murni bicara tentang motivasi hati dan hubungan kita dengan Allah. Hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu, bahasa Inggrisnya, berjalan dengan mawas diri di hadapan Tuhan. Walking humbly. Ini luar biasa. Karena justru inilah yang menentukan apakah Anda fair jadi orang. Ini yang menentukan apakah kita bisa selesaikan komitmen kita. Karena bicara soal dunia penyertaan. Ini yang menentukan apakah kita itu orangnya mengorangkan orang lain dan belajar peka sama kebutuhan mereka. Hanya orang yang rendah hati di hadapan Tuhan yang akan peduli sama sesamanya. Hanya orang yang rendah hati di hadapan Tuhan yang akan fair sama orang. Karena dia tahu di atas masih ada yang berkuasa. Hanya orang yang humble yang akan peka sama kebutuhan orang lain. Sebagaimana aku menerima kasih sayangnya cuma-cuma, aku harus belajar mengasihi sesamanya. Orang angku tidak akan fair sama orang lain. Karena dia merasa aku layak dilayani. Dia merasa semua orang harus layani dia. Orang yang sombong itu susah. Dia tidak akan peka sama kebutuhan sesama. Karena dia hanya ada dirinya dalam pikirannya. Dunianya hanya diisi dengan dirinya, aku, milikku, dan saya. Hanya orang yang rendah hati yang bisa berlaku adil. Hanya orang yang rendah hati yang bisa setia dan mencintai kesetiaan. Tuhan berkata, aku tidak nuntut macam-macam dari kamu. Cuman 3. Tulislah sekarang. Ini adalah praktisnya, aplikasinya. 1, perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Berlaku adil. Treat others fairly. Ya. Selalu perlakukan seseorang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan juga. 2, selesaikan yang kita mulai. Berapa banyak anak muda berkata, aku enggak tahu mau jalur apa. Pilih dong salah satu, sudah SMA 3, udah kelas 12. Sedangkan anak-anak muda, anak-anak kecil di gereja yang saya gembalakan di GMS tercinta, sudah dilatih, digembleng dari kecil sudah harus bermimpi. Meskipun nanti bisa berubah, tapi enggak akan bergeser banyak. Dia sudah harus tahu. Anak muda, teruna mendapat penglihatan, anak kecil bernubuat. Apalagi kalau bukan tentang hidup dan masa depan mereka. Pilih salah satu jalur. Komit di situ. Jangan tanya, Tuhan, mana kehendakmu? Ya memang perlu. Tetapi keputusan Anda dengan Tuhan nanti berlaku. Pilih salah satu, tekuni. Jangan buang-buang waktu, buang-buang uang. Gonta-ganti jalur, nanti setengah jalan, bosan, 1/4 jalan, pindah. Apa komitmenmu? Selesaikan itu. Selesaikan yang kau mulai, mencintai kesetiaan. Ingat, cinta setia. Cintai kesetiaan. Setia. Daripada orang yang berkata, membangga-banggakan, membesar-besarkan suara Allah. Tuhan bersuara begini, kanan. Lihat ya, nanti sedikit-sedikit Tuhan berkata, bersuara kiri, lo dulu bilang kanan. Kemungkinan besar bukan karena Tuhan bersuara atau tidak. Kemungkinan besar orang itu yang pelin-pelan. Jadi jangan. Kalau Tuhan bersuara secara jelas, memberimu mimpi penglihatan, ada suara audible apalagi, ada konfirmasi, bahkan ada nabi bersabda, haleluya. Sekalipun ada nabi memberi nubuatan pun, kau tetap harus buat keputusan atas hidupmu. Stay with your decision. Lebih tepatnya sebelum Anda memutuskan, pray for your decision. Doakan dulu sebelum keputusanmu. Setelah itu, setia pada keputusanmu. Selesaikan yang kau mulai. Sambil bantulah orang lain juga. Ini jodohku bukan. Kita tahu kehendak Tuhan. Kita tahu kita mesti jadi dengan orang yang sama-sama seiman. Setelah itu kau tentukan. Nah, tentu sorga akan menuntunmu dengan bersuara, itu dia. Nanti kalau Anda diberkati di gereja, kan ditanya sama pendeta.
Apakah Anda mengambil si ini sebagai istri yang sah dalam suka dan duka? Apa jawabmu? Ya, Tuhan berikan. Bukan, saya bersedia. Itu keputusan Anda di hadapan Allah, meskipun Tuhan yang menuntun Anda berdua. Apapun yang kau pilih, be responsible with your choice dengan keputusanmu. Bertanggung jawablah. Selesaikan yang kita mulai. Cintai kesetiaan. Tapi jangan hanya orientasi tugas. Sambil jalan ke sana untuk menggenapi rencana Allah. Please, 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 love mercy. Sambil bantulah orang lain juga. Itu akan berkenan pada Tuhan. 3, muliakan Tuhan. Dan ingat jasa orang lain waktu kita sukses. Hidup dengan rendah hati di hadapan Allah itu juga berarti hidup rendah hati di hadapan sesama kita. Kalau kita sukses suatu hari, jangan berkata, oh saya berhasil mendirikan ini. Selalu pakai kata, kami berhasil. Saya yakin pasti ada orang-orang di balik sukses Anda, termasuk mungkin mama, ibu Anda yang mendoakan Anda. Selalu berkata kami, selalu teamwork. Jadilah team player selalu. Jangan individualistis. Kami bisa berhasil mendirikan ini. Ya, jangan lupa orang-orang yang ada sekelilingmu. Dengan gitu, Tuhan bisa memberimu sukses berikutnya. Kalau Anda terus merendahkan hati, Tuhan akan meninggikan. Tapi waktu kita tinggi hati, kita akan jatuh, itu sukses terakhir kita, lalu kegagalan. Muliakan Tuhan, selalu berkata puji Tuhan untuk berkat yang saya terima. Dan juga terima kasih kepada orang-orang yang telah mendukung dan membuat hari ini bisa terjadi. Kalau Anda punya spirit seperti itu selalu, Tuhan akan mengangkatmu selalu tinggi-tinggi. Saya berdoa keluarga Saat Teduh Bersama, Anda semakin ditinggikan, tidak direndahkan oleh Tuhan. Untuk apa Tuhan merendahkan? Kalau kita sudah rendah hati, kalau kita belajar untuk mawas diri di hadapan Tuhan. Harapan saya adalah anak-anak Tuhan semua dinyatakan pada dunia sebagai orang-orang paling berhasil di masyarakat. Dan di mana ada anak-anak Tuhan, di situ ada 5.000 orang makan. Saya berdoa pekerjaan Anda diberkati, rumah tangga Anda diberkati, dan tentunya pelayanan Anda semakin diberkati. God bless you.